Tutorial pencarian nama tanaman dengan Google Lens. Pertama kita buka dulu Google Lens, kemudian kita cari file yang akan kita upload. Seperti saat ini saya ingin mencari nama dari tanaman yang saya upload ini. Setelah file terupload, maka Google Lens akan mendeteksi tanaman tersebut, sehingga nanti akan muncul nama dari tanaman yang sudah kita upload, yaitu mahkota duri. Tanaman mahkota duri atau biasa disebut dengan kaktus pakis giwang merupakan tanaman yang berasal dari Madagaskar yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Tanaman mahkota duri ini dapat kita temukan di lingkungan sekitar karena di Indonesia sendiri tanaman mahkota duri ini sudah banyak sekali. Nah, tanaman mahkota duri ini memiliki nama lain Euphorbia mili yang termasuk dalam kelas Dicotyledonneae dan juga famili Euphorbiaceae. Manfaat dari tanaman kaktus pakis giwang ini sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu masyarakat Indonesia kebanyakan memanfaatkan tanaman Euphorbia ini sebagai tanaman hias. Namun, tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang telah mengetahui bahwa bunga Euphorbia ini dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional, yaitu sebagai penyembuh bisul, kurap, sembelit, dan juga radang telinga. Dari banyaknya manfaat yang sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia, ternyata tanaman Euphorbia ini juga dapat dimanfaatkan sebagai indikator alami, yang mana pada penelitian yang telah dilakukan oleh Shivaji and Ankus pada tahun 2014 dalam jurnalnya yang berjudul Natural Indicator as Eco-Friendly in Acid-Base Titration, diperoleh hasil bahwa ekstrak bunga Euphorbia ini ketika direaksikan dengan senyawa asam yang berupa HCl pada jurnal tersebut dan juga senyawa basa yang berupa NaOH, ekstrak bunga Euphorbia ini mengalami perubahan warna dari yang awalnya merah muda menjadi hijau. Nah, dari perubahan tersebut dapat kita katakan bahwa bunga Euphorbia ini dapat digunakan sebagai indikator alami yang mana akan memberikan manfaat, yaitu salah satunya ramah lingkungan dan juga biaya yang cukup murah. Cara menggunakan Google Lens: yang pertama, buka Google dan kedua langsung menuju ke kamera, kemudian langsung menuju gambar yang akan diteliti. Nah, kemudian Google Lens sendiri akan berproses, dan seperti contoh di atas terdapat bunga kencana ungu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanaman kencana ungu. Kencana ungu sendiri mempunyai nama latin yaitu Reulia tuberosa L. Berasal dari bahasa India Barat karena Reulia tuberosa L dapat survive di berbagai kondisi lingkungan, maka tanaman ini akan telah menyebar ke berbagai negara. Manfaat tanaman kencana ungu sendiri yaitu yang pertama, untuk mengatasi gatal. Bunga kencana ungu bisa dimanfaatkan untuk mengobati gatal pada kulit. Caranya, cuci bersih bunga kencana ungu lalu tumbuk hingga halus. Setelah itu, balurkan pada area kulit kamu yang gatal-gatal. Yang kedua yaitu untuk mengobati batuk. Untuk rebusan bunga kencana ungu ini, kamu juga bisa menambahkan madu agar lebih enak. Dan yang ketiga yaitu menyembuhkan peradangan. Secara tradisional, akar dari bunga kencana ungu ini memiliki khasiat sebagai minuman herbal untuk mengobati luka lambung dan usus 12 jari. Untuk membuat ramuan ini, kamu harus menjemur akar bunga kencana ungu di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Setelah kondisi kering, haluskan akar bunga ini lalu rebus ke dalam air. Kemudian, minumlah ramuan ini dalam kondisi yang hangat. Dan selanjutnya yaitu untuk mengobati diabetes. Untuk mengobati diabetes basah, daun pada
bunga kencana warna ungu juga bisa membuat luka menjadi kering. Ambil beberapa daun bunga kencana ungu lalu cuci hingga bersih. Kemudian tumbuk hingga halus, setelah itu balurkan pada area luka. Nah, untuk pengidap diabetes kering, daun bunga kencana ungu harus dijemur hingga kering. Nah, daun kering inilah yang akan direbus dan dijadikan teh. Teh dari bunga kencana ungu ini harus diminum setiap pagi dan sore hari. Selain daun kering, ternyata daun yang tidak kering juga bisa kita gunakan untuk membuat teh sebagai ramuan untuk mengobati diabetes kering secara herbal. Dan yang terakhir yaitu untuk mengobati saluran kemih dan ginjal. Untuk permasalahan yang satu ini, kamu hanya perlu merebus 75-112 gram seluruh batang segar atau 25-38 gram batang dari bunga kencana ungu yang sudah kering dalam 1 liter air. Ramuan inilah yang harus diminum sebelum sarapan agar permasalahan pada saluran kemih dan ginjal dapat teratasi secara alami. Bunga kencana ungu sendiri ini dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Kencana ungu bisa dijadikan sebagai indikator asam basa karena memiliki pigmen warna atau antosianin. Bagian tanaman yang digunakan umumnya berupa bunga. Potensi tanaman sebagai sumber indikator asam basa alami ditunjukkan dengan adanya perubahan warna yang berbeda saat ekstrak sampel ditambahkan pada larutan asam dan basa. Wabarakatuh. Di sini saya Rista Winanovita, NIM 1866317. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi tanaman bunga bougainville. Di sini apa saja yang akan kita bahas? Nah, untuk identifikasi bunga bougainville yang pertama yang harus kita ketahui yaitu nama lokal tanaman dari bunga bougainville. Yang kedua, nama latin dari tanaman bunga bougainville. Yang ketiga, manfaat dari bunga bougainville. Dan yang keempat yaitu apakah bunga bougainville ini dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang nama lokal, nama latin dari bougainville itu sendiri. Nah, nama lokal dari bougainville yaitu bunga kertas. Nama latin dari bougainville sendiri yaitu Bougainvillea buttiana. Dari famili Nyctaginaceae. Di sini, bougainville atau biasa kita kenal bunga kertas berasal dari Amerika Latin dan ditemukan oleh Anton de Bougainville pada tahun 1769 sampai 1776 di Brazil. Nah, selanjutnya yaitu manfaat bunga bougainville. Yang pertama, bunga bougainville dapat dimanfaatkan sebagai elemen lanskap jalan. Bougainville dapat berfungsi untuk memperbaiki kualitas lingkungan jalan dengan mengurangi polusi udara, penahan silau lampu, dalam kebisingan, dan meningkatkan estetika jalan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dapat mengobati bisul. Yang pertama yaitu dicuci bersih kelopak bunga kertas, dicampurkan dengan daun cocar bebek dan ditempelkan keduanya pada bisul. Yang ketiga, manfaat dari bunga bougainville yaitu sebagai obat resistensi insulin. Caranya dimasukkan bunga kertas, daun sirih, dan daun lidah buaya yang sudah dicuci bersih ke dalam satu wadah. Lalu, rebus sampai mengental dan didinginkan. Kemudian, oleskan cairan ketiga tanaman ini secara teratur pada biang, keringat, dan gatal-gatal pada tubuh. Manfaat yang keempat yaitu bunga bougainville dapat digunakan sebagai obat batuk. Caranya, tumbuk hingga benar-benar halus bunga bougainville dan campurkan dengan 1 gelas air matang. Kemudian,
dapat langsung diminum atau tidak bisa disaring terlebih dahulu. Kemudian manfaat yang kelima yaitu dapat mengobati penyakit hepatitis. Caranya, sebanyak 15 gram batang bunga kertas yang sudah dicuci bersih direbus dengan 2 buah gelas air sampai tersisa 1 gelas. Kemudian disaring air rebusan bunga kertas atau bunga bougainville dan minum selagi hangat sebanyak 1 gelas per hari. Kemudian yang keenam, manfaat dari bunga bougainville yaitu untuk mengobati keputihan dan nyeri haid. Caranya, dicuci bersih 9-15 gram dengan 1 gelas air. Kemudian saring air rebusan tersebut dan minum sebanyak 1 gelas sehari. Kemudian manfaat yang ketujuh yaitu untuk mengobati kolesterol. Caranya dicuci bunga bougainville, kemudian dijemur dan setelah kering dituang dengan air hangat. Kemudian yang kedelapan yaitu bunga bougainville dapat mengatasi masalah pencernaan. Nah, di sini contoh dari masalah pencernaan itu sendiri seperti sakit diare, asam lambung, perut kembung, sehingga usus akan kembali tenang. Nah, cara mengolah bunga bougainville untuk mengobati pencernaan yaitu direbus beberapa lembar daun dengan 3 gelas air. Kemudian ditunggu sampai mendidih hingga tersisa setengah gelas saja. Lalu dicampurkan dengan madu dan minum sampai habis. Selanjutnya yaitu manfaat yang ke-9, terlambat haid. Nah, jadi ini bunga bougainville ini bisa digunakan untuk bagi wanita atau perempuan yang terlambat haid. Nah, caranya dicuci bersih 15 gram bunga kertas atau bunga bougainville, 15 gram temu hitam, dan 90 gram lidah buaya yang sudah dikupas. Kemudian direbus ketiga bahan dengan 1 gelas air dan kemudian disaring. Lalu minum 2 kali sehari sebanyak setengah gelas. Selanjutnya di sini yaitu membahas tentang apakah bunga bougainville dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Nah, di sini kita bisa lihat hasil satu penelitian yang menampilkan salah satunya yaitu terdapat indikator bunga bougainville. Di sini terlihat terdapat 2 jenis bougainville yaitu bougainville putih dan bougainville merah. Nah, yang pertama yaitu bougainville putih. Warna asal dari bougainville putih warna hijau muda. Kemudian ketika diteteskan pada suatu senyawa yang bersifat asam yaitu HCl dengan konsentrasi 0,1, dia tidak berwarna. Kemudian ketika ditambahkan pada suatu senyawa yang bersifat basa, yaitu NaOH dengan konsentrasi 0,1, maka ia berubah menjadi warna kuning. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa bunga bougainville ini dapat dijadikan indikator asam basa, karena di mana ketika ia ditambahkan pada suatu senyawa yang bersifat basa, maka senyawa tersebut akan mengalami perubahan warna yang signifikan dari warna asli dari suatu sampel atau suatu indikator itu sendiri, yaitu bunga bougainville putih. Kemudian yang kedua yaitu bougainville merah, yang dimana warna asal yaitu merah, atau mungkin yang selain merah itu ada bougainville yang warnanya keungu-unguan atau merah muda. Nah, di sini ketika indikator bougainville merah diteteskan pada senyawa yang bersifat asam yaitu HCl, ia akan merubah warna menjadi merah muda. Kemudian ketika ditambahkan pada senyawa yang bersifat basa yaitu NaOH,
maka dia akan berubah menjadi warna kuning. Nah, di sini juga terlihat bahwa perubahan warna dari warna merah menjadi warna kuning itu sangat signifikan. Nah, untuk warna merah menjadi merah muda itu tidak terlalu signifikan. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bougainville dapat dijadikan sebagai indikator asam basa dan tergolong dalam indikator alami. Nah, bagaimana caranya? Di sini caranya untuk menjadikan bunga bougainville sebagai indikator yaitu ditumbuk bunga bougainville, kemudian diberi air secukupnya, lalu disaring. Nah, hasil dari ekstrak bunga bougainville itu diteteskan pada suatu senyawa basah atau asam. Nah, ketika terjadi suatu perubahan yang signifikan, maka suatu senyawa itu bisa dikatakan bersifat basa, dan yang tidak begitu terjadi perubahan warna, maka dapat dikatakan ya bersifat asam. Nah, di sini ekstrak tumbuhan, terutama tumbuhan atau bunga yang berwarna dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan sifat asam atau basa dengan larutan yang jelas. Salah satunya yang kita kaji yaitu bunga bougainville dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitria Amalia Putri. Saya adalah anggota dari kelompok 3 dengan nomor NIM 2106031100041. Nah, kali ini kita akan belajar bersama dalam pengidentifikasian tanaman bunga Zinnia anggun. Namun sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu video pengidentifikasian tanaman bunga Zinnia anggun melalui Google Lens. Langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi tanaman yang berada di kawasan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tepatnya berada di depan gedung rektorat. Bisa kita lihat pada pengidentifikasian menggunakan Google Lens di sini bahwa bunga ini merupakan bunga Zinnia anggun. Dengan nama latinnya atau nama ilmiahnya adalah bunga Zinnia elegans yang memiliki arti anggun. Nah, bentuk dari bunga Zinnia ini melingkar dari susunan kelopak bunganya menjadi satu, memiliki daun kecil dan adanya bulu-bulu halus di permukaannya. Nah, itulah tadi video pengidentifikasian salah satu tanaman dari Zinnia, yakni bunga Zinnia anggun. Nah, bunga ini terdapat di lingkungan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dapat kita ketahui dari video tersebut bahwa nama latin dari bunga Zinnia anggun ini adalah Zinnia elegans. Zinnia anggun yang bernama latin Zinnia elegans ini, kata elegans berasal dari bahasa Latin yang berarti anggun, karena bunga tanaman yang berasal dari Meksiko ini paling anggun dibandingkan dengan Zinnia yang lainnya. Kemudian, nama lokal dari bunga Zinnia anggun ini merupakan bunga kertas atau Zinnia anggun. Di Indonesia, sebutan bunga kertas biasanya langsung ditujukan kepada bunga bougainville, bukan? Namun, tahukah kalian kalau bunga Zinnia anggun ini juga disebut bunga kertas? Zinnia anggun atau lebih dikenal dengan nama ilmiah Zinnia elegans adalah salah satu tumbuhan yang paling terkenal dari genus Zinnia. Bunga ini memiliki beberapa macam warna, layaknya bunga hias lainnya.
Bunga ini biasanya berkembang dan tumbuh baik di daerah tropis seperti di Indonesia ini. Cara menanam bunga zinnia juga tidak sulit karena bisa tumbuh meski hanya ditebar di atas tanah. Kemudian, adapun bunga zinnia juga merupakan bunga edible flower. Apa itu edible flower? Edible flower adalah bunga yang bisa dimakan. Kita bisa menjumpai bunga zinnia ini pada puding atau pada makanan-makanan tertentu untuk dijadikan sebagai garnish maupun isian dalam makanan itu, seperti pada puding. Kemudian, kita juga bisa mengetahui manfaat dari bunga zinnia anggun ini di berbagai daerah. Yang pertama, yakni di Desa Sri Gading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Di desa ini, tanaman cabai merupakan komoditas dengan nilai ekonomis yang tinggi. Namun, penurunan produktivitas cabai yang disebabkan serangan organisme pengganggu tanaman mengakibatkan kerugian bagi petani, sehingga muncul adanya pemanfaatan tanaman refugia, yakni salah satunya merupakan bunga zinnia anggun ini sebagai pengendali hama alami. Bunga zinnia anggun berperan sebagai pengendalian hama dan penyakit secara alami, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pestisida sintetik dengan memanfaatkan tanaman refugia yang terdapat di lingkungan sekitar seperti pada bunga zinnia anggun ini. Kemudian, pemanfaatan di daerah yang kedua, yakni di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Bunga zinnia ini digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan untuk obat dalam, yaitu untuk mengobati disentri. Selain itu, tumbuhan ini digunakan juga untuk mengobati kencing nanah, bisul, dan sakit pada papilea mamae. Nah, penggunaan untuk bisul dan sakit pada papilea mamae adalah sebagai obat luar. Jadi, bunga ini dilebus terlebih dahulu, kemudian ditempelkan pada bagian yang terdapat bisul dan papilea mamae ini. Sementara untuk disentri, bunga zinnia ini dilebus terlebih dahulu, kemudian diminum. Kemudian pemanfaatan yang selanjutnya, yakni pada Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Di daerah ini, bunga zinnia dimanfaatkan sebagai perangkap musuh alami hama pada sayuran. Selain karena bentuk dan warnanya yang indah, bunga ini ternyata juga memiliki sejuta dan segudang kegunaan maupun manfaat, baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Apa saja kegunaan dari bunga zinnia? Yang pertama, yakni mengatasi datang bulan yang tidak teratur. Terkadang, setiap wanita mengalami masalah ketika datang bulan, seperti datang bulan tidak lancar maupun merasakan nyeri. Bunga zinnia ini dipercaya bisa membantu memperlancar datang bulan yang pada para wanita alami. Kemudian kegunaan yang kedua yakni mengatasi keputihan. Keputihan ini sering dirasakan oleh setiap wanita, meski tidak semua dan tidak setiap hari. Namun, meminum ramuan dari bunga zinnia bisa mengatasi keputihan yang berlebihan. Kemudian kegunaan yang ketiga yakni untuk mengobati hepatitis. Untuk kalian yang masih awam, hepatitis ini merupakan penyakit yang menyerang pada organ hati. Nah, jika kalian memiliki riwayat penyakit hepatitis ini, bisa dicoba untuk mengonsumsi ramuan dari bunga zinnia. Kemudian, kegunaan yang keempat, yakni bisa mengatasi bisul pada kulit. Bunga zinnia juga dapat mengobati penyakit bisul, di mana penyakit yang ada pada kulit dan dapat membuat tubuh demam. Timbulnya bisul yang meradang ini membuat tidak nyaman ketika beraktivitas, sehingga bisa membuat ramuan dari bunga zinnia untuk menyembuhkan bisul. Kemudian manfaat yang selanjutnya yakni mengobati rasa gatal-gatal. Mengalami gatal-gatal terjadi karena ada alergi.
Kita bisa alergi karena makanan ataupun hal yang lainnya. Sehingga kita bisa menggunakan bunga zinnia untuk menyembuhkan rasa gatal yang dirasakan pada tubuh. Kemudian manfaat yang selanjutnya yakni sebagai tanaman pengendali hama. Selain karena memiliki berbagai macam warna yang menarik mata kita, menarik hewan maupun kupu-kupu, tanaman zinnia ini juga menarik predator hama untuk bernaung, sehingga sangat cocok sekali dijadikan tanaman pengendali hama atau refugia yang ditanam di sekitar tanaman utama kita. Itulah tadi kegunaan dari bunga zinnia. Kemudian, tidak kalah pentingnya bagi dunia bagi bidang dunia kimia, yakni bunga zinnia dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa. Indikator dari bahan alami seperti bunga-bungahan tidak semuanya baik digunakan sebagai indikator. Mengapa demikian? Karena hanya ekstrak bunga tertentu yang mempunyai warna mencolok yang mampu dijadikan indikator yang baik karena merupakan warnanya yang mudah dianalisa. Nah, salah satu ekstrak bunga yang baik digunakan sebagai indikator alami adalah bunga zinnia. Karena bunga zinnia ini memiliki perubahan warna yang berbeda pada kondisi asamnya dan pada kondisi basanya. Pada kondisi asam, bunga zinnia mengalami perubahan warna, yakni menjadi warna orange. Sementara pada keadaan basa, bunga zinnia ini menunjukkan perubahan warna menjadi warna hijau. Ini adalah beberapa referensi yang saya pakai sebagai rujukan materi ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sepatu. Hal yang pertama dilakukan yaitu mencari penamaan dari bunga sepatu, yaitu menggunakan aplikasi Google Lens dari foto yang telah diambil, kemudian akan muncul seperti ini, lalu diklik yang bahasa Indonesia kembang sepatu, nanti akan muncul penamaan baik nama ilmiah maupun keluarga-keluarganya. Bunga ini diambil di depan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim. Bunga ini memiliki nama Latin Hibiscus rosa sinensis L yang diberikan oleh Carl Linnaeus pada tahun 1753. Bunga ini memiliki nama umum China Rose dan memiliki nama lokal bunga sepatu atau biasa disebut kembang sepatu. Bunga sepatu ini merupakan tanaman hias kelompok Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditemukan di daerah subtropis maupun tropis seperti di Indonesia, Jepang, India, dan negara-negara Asia lainnya. Bunga sepatu memiliki kandungan kimia yang banyak baik di bagian daun bunga maupun akarnya. Yaitu yang pertama, kandungan flavonoida yang ada pada bagian daun, bunga, dan akar. Kemudian selain kandungan flavonoida, pada daun dan batang mengandung saponin, polifenol, beta-sitosterol, stigmasterol, trakseril asetat, dan 3-siklopropan dan turunannya. Kemudian pada bagian bunga ini memiliki sangat banyak kandungan kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Adapun kandungan pada bagian bunga itu yaitu antosianin, cyanidin, diglukosid, flavonoid, vitamin, tiamin, riboflavin, niacin, dan lain sebagainya. Ada sangat banyak kandungan yang bermanfaat. Kemudian pada bagian akar, selain flavonoid, ada juga tanin dan saponin. Pemanfaatan bunga sepatu di suatu wilayah. Bunga sepatu umumnya dulu di Cina itu digunakan untuk menggelapkan sepatu, sehingga bunga ini dijuluki sebagai shoe flower atau bunga sepatu.
dan di Indonesia memakai nama ini. Kemudian di Cina juga menggunakan bunga sepatu sebagai pewarna pada riasan karena warnanya yang bagus dan aman. Kemudian di Indonesia digunakan sebagai indikator untuk mendeteksi adanya boraks pada tahu di produsen tahu di Kota Pekanbaru, Indonesia. Manfaat dari bunga sepatu sendiri yaitu yang pertama sebagai pewarna alami. Hal ini dikarenakan pada bunga sepatu itu mengandung pigmen warna antosianin. Kemudian bunga sepatu juga termasuk edible flower atau bunga yang dapat dikonsumsi baik secara langsung maupun diolah menjadi berbagai olahan makanan maupun minuman seperti selai, teh, dan salad. Selain sebagai pewarna dan sebagai makanan, bunga sepatu juga dapat berkhasiat sebagai obat-obatan seperti obat demam pada anak, obat batuk, dan obat sariawan. Pada bagian bunga itu mengandung antosianin yang memiliki efek antioksidan. Kemudian pada bagian daun bunga dan akar itu dapat digunakan untuk penyakit kancing batu. Kemudian untuk ekstrak daun dan bunga kembang sepatu ini memiliki aktivitas antibakteri patogen. Dan ekstrak bunga kembang sepatu ini juga memiliki aktivitas sebagai antikonvulsan. Nah, seperti ini gambaran dari bunga sepatu, yaitu bisa dikonsumsi langsung sebagai salad karena ini memiliki rasa citrus. Kemudian ini juga tidak kalah umum, yaitu pemanfaatan bunga sepatu sebagai teh bunga sepatu atau teh hibiscus. Kemudian bunga sepatu ini juga dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Ekstrak pelepah bunga sepatu yang diperoleh menggunakan pelarut metanol dapat digunakan sebagai indikator titrasi asam basa dengan perubahan warna dari merah yang berindikasi asam ke hijau muda yang berindikasi basa dan tidak berwarna pada kondisi netral. Seperti ini hasil pH 1 hingga pH 14 warna yang dihasilkan. Nah, indikator alami ini dapat digunakan untuk mengganti indikator kimia yang lain seperti methyl orange atau phenolphthalein. Kemudian ini merupakan referensi yang saya gunakan pada PPT ini. Selanjutnya adalah identifikasi tanaman bunga Tabebuia aurea. Nah, nama latin dari bunga ini adalah Tabebuia aurea, di mana tanaman penghijau spesies asli yang berasal dari Amerika Selatan, yaitu di daerah Paraguay. Nah, tanaman ini juga memiliki nama lokal, yaitu trompet kuning, karena bentukannya seperti trompet dan berwarna kuning. Untuk manfaat dari tanaman Tabebuia aurea adalah yang pertama bisa melawan malaria dengan kandungan berupa naptoquinone. Bunga Tabebuia yang sudah diproses menjadi obat herbal ternyata ampuh melawan penyakit malaria. Nah, di samping itu dengan dosis yang tepat, bunga Tabebuia juga bisa memperkuat sistem imun untuk mencegah infeksi. Nah, yang kedua adalah membuat udara di sekitar lebih bersih. Kenapa? Karena bunga Tabebuia yang bermekaran di bulan November ini memiliki struktur ranting rindang serta pohon tidak terlalu tinggi. Nah, pohon tersebut berfungsi untuk penyerapan karbon serta polusi kendaraan. Jadi udara di sekitar bisa lebih bersih. Dan yang ketiga adalah sebagai tanaman hias. Nah, dengan bentuknya yang tak begitu besar dan tinggi, pohon Tabebuia
disebut cocok dijadikan tanaman hias di halaman rumah. Warna bunganya yang bermunculan ketika mekar jadi bonus lainnya, karena dilihat sendiri dari gambar sebelumnya, bunga tabebuya adalah bunga yang sangat indah atau tanaman yang sangat indah. Lanjut, manfaat yang keempat adalah penyembuh luka. Nah, daun dari pohon tabebuya sering kali dimanfaatkan untuk mengobati luka, bahkan dapat menurunkan panas. Merupakan sumber tanaman herbal, pohon ini juga dimanfaatkan sebagai penambah sel darah secara alami bagi pasien pengidap anemia. Untuk yang kelima adalah mengobati flu. Nah, akar pohon bunga tabebuya cenderung kering dan di beberapa negara dimanfaatkan sebagai bahan pembuat teh yang disebut tahibo. Nah, walau rasanya kurang menyenangkan, namun minum ini bisa mengobati flu yang sering menyerang ketika cuaca lebih dingin. Dan yang terakhir dimanfaatkan untuk pupuk. Bunga dari pohon tabebuya dapat dijadikan sebagai pupuk untuk penyuburkan tanaman. Nah, caranya cukup mudah, ya, ini dengan mengumpulkan bunga dari pohon tabebuya yang sudah berjatuhan, kemudian diamkan selama beberapa hari. Setelah mengalami pembusukan, maka bunga tersebut bisa dijadikan pupuk. Itu ada beberapa tadi yang saya sebutkan adalah manfaat dari bunga tabebuya. Ternyata terdapat ribuan pohon tabebuya di sejumlah tempat, itu termasuk jalan dan tanaman yang ada di daerah Surabaya. Ternyata di daerah Surabaya itu banyak juga tanaman tabebuya yang ditanam di beberapa jalanan dan taman. Nah, selain menambah keasrian kota Surabaya, adalah untuk memberi habitat bagi biota yang menggantungkan hidup di atau dari pohon gitu. Dan yang terakhir adalah indikator asam basa, mana tabebuya aurea bisa dijadikan sebagai indikator asam basa karena memiliki pigmen warna atau antosianin. Bagian tanaman yang digunakan umumnya berupa bunga. Potensi tanaman sebagai sumber indikator asam basa alami ditunjukkan dengan adanya perubahan warna yang berbeda saat ekstrak sampel ditambahkan pada larutan asam basa. Sebenarnya tanaman tabebuya ini bukan hanya berwarna kuning, ada juga yang berwarna pink lebih muda seperti itu. Jadi terdapat banyak macam tanaman tabebuya. Cuma di sini saya yang jelaskan adalah tanaman tabebuya aurea yang berwarna kuning. Mungkin terdapat referensi dan jurnal. Mungkin segitu dulu. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bunga melati Jepang. Perkenalkan, saya sendiri Alfianita Nuril Hidayati dengan NIM 186300039. Bunga melati Jepang ini memiliki nama latin yaitu Spedureanthemum reticulatum. Nama lokalnya yaitu bunga melati Jepang. Manfaat dari bunga melati Jepang ini sendiri untuk obat tradisional, yang diantaranya sebagai tanaman hias. Kandungan kimia bunga melati yaitu adanya indol, benzil, livaldiacetat, dipercaya dapat mengobati penyakit, mengatasi ASI
Yang pertama bisa digunakan untuk mengatasi ASI yang keluar secara berlebihan dengan cara yaitu ditumbuk daun melati Jepang sampai halus. Tumbukan tersebut kemudian ditempatkan pada daerah payudara setiap harinya di setiap pagi. Yang kedua yaitu mampu mengatasi sakit mata. Caranya yaitu dengan menggunakan 1 genggam daun melati, kemudian tumbuk sampai halus, kemudian ditempel tumbukan tersebut pada bagian dahi dekat pada mata. Saat tumbukan kering bisa diganti dengan yang baru. Terus kemudian bisa mengatasi demam. Caranya yaitu dengan menggunakan salah 1 genggam daun melati Jepang dan 10 kuntum bunga melati Jepang. Bahan-bahan tersebut dicampurkan dengan diremas-remas, kemudian direndam ke dalam air. Air rendaman tersebut bisa dijadikan air untuk kompresan. Gunakan handuk kecil dan rendam sejenak pada air rendaman sebelum ditempelkan ke dahi. Terus kemudian bisa digunakan untuk mengatasi demam berdarah, yaitu caranya dengan merebus 7 lembar daun melati Jepang dan belimbing 1,25 gram di dalam air 250 ml. Rebus sampai air menjadi tinggal 1 gelas saja, kemudian didinginkan dan disaring, diminum sebanyak 8 gelas per hari selama 3 hari berturut-turut. Terus kemudian bisa untuk mengatasi bengkak karena sengatan lebah. Caranya yaitu dengan menempelkan bunga melati Jepang yang sudah dihaluskan pada bagian yang bengkak atau baru disengat lebah, kemudian didiamkan selama beberapa saat. Kemudian bisa digunakan untuk mengatasi sariawan. Caranya yaitu dengan merendam daun melati Jepang yang sudah dibersihkan. Air rendaman tersebut kemudian digunakan sebagai obat kumur yang dapat mengatasi masalah sariawan. Kemudian digunakan untuk sebagai teh melati. Ada juga digunakan sebagai untuk efek relaksasi. Bunga melati Jepang yang beraroma harum dapat direbus bersama air. Air rebusan tersebut bisa digunakan untuk tambahan bak mandi yang bisa menimbulkan efek relaksasi saat menggunakan ketika mandi. Terus kemudian mengatasi kulit yang terbakar. Masalah kulit yang terbakar ternyata dapat diatasi dengan menggunakan produk bunga melati Jepang yang berupa lotion, khususnya yang dioleskan pada bagian kulit terbakar tersebut, mengatasi hidung tersumbat. Caranya yaitu dengan menghirup aroma bunga melati Jepang tersebut. Terus kemudian ada lagi yang terakhir yaitu manfaatnya sebagai sakit kepala. Caranya yaitu dengan merendam bunga melati Jepang di dalam minyak kelapa selama seharian. Setelah itu minyak yang didapatkan akan dapat membantu menghilangkan rasa sakit kepala. Untuk sumbernya sudah saya cantumkan. Terus kemudian saya mendapatkan bunga melati Jepang di daerah depan perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di belakang rektorat. Untuk indikator asam basahnya, pada keadaan asam dia berubah menjadi putih kekuningan, pada keadaan basah dia kuning, dimana warna aslinya yaitu dia putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Snaini Citasari dengan NIM 210603110039, merupakan anggota dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan identifikasi tanaman. Tanaman yang saya pilih yaitu bunga mawar. Bunga mawar satu ini memiliki nama Latin yaitu Rosa Louis
diffuse. Bunga mawar satu ini dibiakkan oleh Marine Laurus atau keluarga Meilen sebelum tahun 1987. Dan pada tahun 1987, perusahaan keluarga Meilen Internasional memperkenalkan bunga mawar ini ke negara Prancis. Dan akhirnya bunga mawar ini dinamai sesuai dengan komedian Prancis yang pada saat itu terkenal, yaitu Louis de Funès. Bunga mawar ini memiliki nama lokal mawar hibrid tea. Manfaat di daerah. Di Kabupaten Jember, Kecamatan Sukorambi, bunga mawar Louis de Funès ini dijadikan budidaya oleh para petani untuk dihasilkan sebagai bunga potong. Mengapa? Karena bunga jenis ini memiliki kuantum bunga setengah mekar. Bunganya berbentuk lancip, helai mahkotanya tebal, dan dapat mekar lebih lama dibandingkan dengan jenis-jenis mawar yang lainnya, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Budidaya mawar hibrid tea ini di Kabupaten Jember merupakan usaha tani rakyat dengan kepemilikan usaha masing-masing. Manfaat bunga. Yang pertama, antioksidan. Bunga mawar memiliki kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Kandungan vitamin E dan C pada bunga mawar dapat menjadikan antioksidan yang berguna menangkal radikal bebas pada tubuh. Hal tersebut juga dicerminkan mawar dimanfaatkan sebagai dunia kecantikan. Yang kedua yaitu antiseptik. Mawar sebenarnya dapat dijadikan sebagai antiseptik untuk membersihkan luka. Hal tersebut dapat dilakukan karena mawar dipercayai dapat membantu mengurangi pendarahan pada luka sobekan. Mawar juga dapat mencegah infeksi yang mungkin terjadi pada luka. Yang ketiga yaitu melancarkan menstruasi. Mawar juga dipercayai dapat merangsang hormon untuk memicu menstruasi. Selain itu, bunga ini juga diyakini dapat meredamkan mual, kram, dan kelelahan saat menstruasi dan juga sindrom pasca menopause. Yang keempat yaitu mengatasi infeksi saluran kemih. Mawar bisa dipilih sebagai solusi untuk seseorang yang dalam kondisi infeksi saluran kemih. Mawar mengandung sifat antibakteri yang dapat mengatasi masalah tersebut. Yang kelima yaitu meningkatkan sistem imun. Mawar merupakan bunga yang antioksidannya tinggi. Antioksidan membantu mencegah infeksi. Mawar secara tidak langsung membantu meningkatkan sistem imun pada tubuh. Yang terakhir yaitu mengatasi masalah pada kulit. Mawar memiliki sifat anti peradangan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam dunia kecantikan. Dengan sifat tersebut, mawar dapat dimanfaatkan oleh orang yang memiliki masalah pada kulit, baik yang memiliki jenis kulit berjerawat ataupun sensitif. Bunga mawar juga dapat dijadikan sebagai indikator alami pada titrasi asam kuat, basa kuat, di mana pada suasana asam akan berwarna merah, sedangkan pada suasana basa akan berwarna kuning. Jarak trayek perubahan pH ekstrak bunga mawar adalah dari pH 6,5 sampai 9,5. Di mana pada pH rendah akan berwarna merah muda dan pada pH tinggi akan berwarna kuning muda. Keefektifan bunga mawar sebagai indikator pada titrasi asam kuat, basa kuat terhadap indikator standar adalah sebesar 54,9%.
Sekian tadi penjelasan dari saya mengenai identifikasi bunga mawar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.